Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, materi kita lanjutkan masih mengenai masalah-masalah belajar. Ini masalah-masalah belajar itu terdiri dipengaruhi oleh faktor intern belajar. Faktor intern belajar itu di sini ada sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa memperoleh kesempatan belajar. Meskipun demikian, siswa dapat menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. Sebagai ilustrasi, seorang siswa yang tidak lulus ujian matematika menolak ikut ulangan di kelas lain. Siswa tersebut bersikap menolak ulangan karena ujian ulang di kelas lain. Sikap menerima, menolak, atau mengabaikan suatu kesempatan belajar merupakan urusan pribadi siswa. Akibat penerimaan, penolakan, atau pengabaian kesempatan belajar tersebut akan berpengaruh pada pengembangan kepribadian. Oleh karena itu, ada baiknya siswa mempertimbangkan masak-masak akibat sikap terhadap belajar. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus. Agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya diciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat. Dalam pengajaran klasikal, menurut Ruijaker, kekuatan perhatian selama 30 menit telah menurun. Ia menyarankan agar guru memberikan istirahat selingan selama beberapa menit. Dengan selingan istirahat tersebut, prestasi belajar siswa akan meningkat kembali. Turunnya perhatian dan prestasi belajar tersebut dilukiskan dalam bagan berikut. Kita lihat di sini ada prestasi belajar, kemudian kecenderungan naik, turunnya perhatian digambarkan dengan interval 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit. Jadi dalam rentang waktu 10 menit. Kecenderungan naik turunnya perhatian di sini diadakan selingan, perlunya diadakan selingan misalnya pada menit ke-30 dan 40.
Ini untuk menghindari atau untuk menghindari perhatian yang telah menurun, pengurangan perhatian yang telah menurun, diberikan istirahat selingan selama beberapa menit. Misalnya dari menit 30 ke menit 40. Di kecenderungan naik turunnya perhatian diberikan perhatian dengan selingan istirahat. Dalam hal ini untuk jaga konsentrasi belajar siswa. Bagan tersebut menunjukkan bahwa perhatian siswa meningkat pada 15-20 menit pertama, kemudian turun pada 15-20 menit kedua. Selanjutnya, meningkat dan menurun kembali. Kecenderungan menurunnya perhatian terjadi sejajar dengan lama waktu belajar. Oleh karena itu, disarankan memperhatikan bagan. Dengan memberikan selingan istirahat, maka perhatian dan prestasi belajar diharapkan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Isi bahan belajar berupa pengetahuan, nilai kesusilaan, nilai agama, nilai kesenian, serta keterampilan mental dan jasmani. Cara pemerolehan ajaran berupa cara-cara belajar sesuatu seperti bagaimana menggunakan kamus, daftar logaritma, atau rumus matematika. Kemampuan menerima isi dan cara pemerolehan tersebut dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran. Kemampuan siswa mengolah bahan tersebut menjadi makin baik bila siswa berpeluang aktif belajar dari segi guru pada tempatnya menggunakan pendekatan-pendekatan keterampilan proses, inquiry, atau laboratori. Selanjutnya, menyimpan perolehan hasil belajar. Digambarkan dalam bagian sistem kesadaran dan belajar. Di proses penerimaan, di sini terjadinya perhatian, seleksi, dan pengkodean. Kemudian terjadi proses pengaktifan, penguatan pesan baru, pembangkitan pesan dan pengalaman lama. Selanjutnya, proses pengolahan. Proses berkesadaran memiliki tugas, latihan, menggunakan, menarik kesimpulan, dan unjuk hasil. Fase selanjutnya, proses penyimpanan. Ini merupakan proses penyimpanan dalam ingatan jangka panjang, penghayatan, dan latihan ulang atau pengulangan. Dan di sini terjadi pemanggilan, nantinya bisa juga menjadi proses pengaktifan setelah adanya pemanggilan ini. Demikianlah mengenai penyimpanan, proses penyimpanan perolehan hasil belajar. Penerimaan dapat langsung diolah, tapi juga memerlukan proses pengaktifan dulu. Dan setelah terjadi proses pengolahan, terjadi proses penyimpanan. Kemudian dari proses penyimpanan ini dapat terjadi juga pemanggilan, nantinya kembali ke dalam proses pengaktifan. Demikianlah terjadinya siklus yang digambarkan dalam sistem kesadaran dan belajar. Menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Dalam hal pesan baru, maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara mempelajari kembali atau mengaitkannya dengan bahan lama. Dalam hal pesan lama, maka siswa akan memanggil atau membangkitkan pesan dan pengalaman lama untuk suatu unjuk hasil belajar. Proses menggali pesan lama tersebut dapat berwujud
transfer belajar, atau unjuk prestasi belajar. Nah, di sini terlihat kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Jadi di sini ada konsentrasi, mengolah, setelah konsentrasi dapat keluar, tapi dapat juga dilanjutkan dengan mengolah, dapat keluar dulu, dan menyimpan, menggali, dalam hal ini dapat terjadi lupa, gejala lupa, dapat juga langsung dapat berprestasi, kemudian setelah berprestasi juga dapat terjadi penurunan sehingga gejala lupa. Selanjutnya, rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. Selanjutnya, intelijensi dan keberhasilan belajar. Intelijensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Kecakapan tersebut menjadi aktual bila siswa memecahkan masalah dalam belajar atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain berupa belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, bersekolah hanya untuk gengsi, datang terlambat bergaya pemimpin, bergaya jantan seperti merokok, suka sok menggurui teman lain, dan bergaya minta belas kasihan tanpa belajar. Terakhir, cita-cita siswa. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik sebagai wujud eksplorasi dan emansipasi diri siswa.